Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Yazid Bustami. Nama saya Imam Ahmad Rashidin. Nama saya Alia Putri Sebadia. Nama saya Raffi Abdullah Santosa. Nama saya Siti Hamidah. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi bertahlis hadis, yaitu ensiklopedia hadis. Sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke aplikasi bertahlis hadis, yaitu ensiklopedia hadis yang memuat 9 kitab. Dan di sini kita akan mencari hadis yang berkenaan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kita langsung saja cari hadisnya. Di sini setelah dicari akan muncul beberapa pilihan hadis yang muncul, yaitu dari Abu Dawud, Ahmad, An-Nasa'i, Malik, dan Muslim. Kita pilih yang Muslim saja. Dan Muslim hadisnya nomor 1193 dalam kitab Sholatnya Musafir dan penjelasan tentang qashar, dalam bab sunnahnya melaksanakan 2 rakaat fajar dan anjuran melaksanakannya dengan ringan, tidak panjang. Hadis ini sahih. Teks hadisnya itu Haddatsana Muhammad bin Ubaidin al-Ghubariyu, haddatsana Abu Awanata an Qatadata an Zurarah bin Aufa an Sa'd bin Hisham an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan hadis yang serupa juga ditemukan pada riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana para riwayat hadis ini, mulai dari biografinya dan keadilannya. Oke. Yang pertama adalah Muhammad bin Ubaid bin Hisab. Ia berasal dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Ia tidak memiliki kunyah alias nama panggilannya. Ia berasal dari negeri bernama Basrah. Tahun wafatnya yaitu 238 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkannya itu sangatlah banyak sekali. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu 18. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud jumlah 44. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i berjumlah 1. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yaitu 3. Komentar terhadap Muhammad bin Ubaid itu yang pertama adalah Abu Hatim mengatakan syaduk, An-Nasa'i mengatakan siqah, dan yang terakhir adalah Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan siqah. Kemudian yang kedua ada Waddah bin Abdullah Maula Yazid bin Atha. Ia dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan. Dia memiliki kunyah yaitu Abu Awanah. Ia hidup di negeri Basrah. Ia wafat pada tahun 176 Hijriah. Kemudian ada jumlah hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain dari hadis Waddah bin Abdullah ini. Salah satunya ada dari Bukhari. Ia meriwayatkan sebanyak 120 hadis. Kemudian yang kedua ada Imam Muslim. Ia meriwayatkan 103 hadis. Kemudian yang ketiga ada Abu Daud. Ia meriwayatkan 71 hadis. Lalu ada Imam At-Tirmizi. Dia meriwayatkan 70 hadis. An-Nasa'i dia meriwayatkan 71 hadis. Ibnu Majah ia meriwayatkan 21 hadis. Kemudian dari Ahmad paling banyak ia meriwayatkan 311 hadis.
Kemudian di sini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi sebanyak 59 hadis. Nah, lalu ada komentar ulama terhadap rawi ini. Dari Affan bin Muslim, ia mengatakan sabat. Kemudian yang kedua ada Al-Ajli, ia mengatakan bahwa ulama ini thiqah. Kemudian dari Abu Hatim, ia mengatakan saduk thiqah. Lalu ada Ya'qub bin Syaibah, ia mengatakan sahabat solih. Lalu Abu Zur'ah mengatakan thiqah. Kemudian ada Ibnu Sa'd, yaitu ia mengatakan thiqah saduk. Kemudian ada ulama yang bernama Qatadah bin Da'amah bin Qatadah dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Kunyahnya atau biasa dipanggilnya Abu Al-Khattab, tinggal di negeri Basroh. Tahun wafatnya pada tahun 117 Hijriah. Kemudian jumlah hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis ada yang pertama dari Imam Bukhari sebanyak 273 hadis, dari Imam Muslim sebanyak 247 hadis, dari Imam Abu Daud sebanyak 217 hadis, dari Tirmizi sebanyak 210, dari An-Nasa'i ada 282, dari Ibnu Majah sebanyak 154, dari Imam Ahmad dari Imam Ahmad terbanyak yaitu sebanyak 1.532 hadis, dari Ad-Darimi ada 127 hadis. Kemudian komentar ulama terhadap Qatadah dari Yahya bin Ma'in, thiqah, dari Muhammad bin Sa'ad, thiqah ma'mun, dari Ibnu Hajar al-Asqalani, thiqah sabat, dan dari Al-Zahabi, hafidh. Selanjutnya, ada Jurarah bin Aufa, beliau dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Kunyah atau panggilan beliau itu Abu Hazib. Beliau tinggal di Basroh dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Adapun jumlah hadis yang diriwayatkan, dari Bukhari ada 7 hadis, dari Imam Muslim ada 16 hadis, dari Abu Dawud ada 11 hadis, dari Tirmizi ada 9 hadis, dari An-Nasa'i ada 23 hadis, dari Ibnu Majah ada 11 hadis, dari Ahmad ada 62 hadis, dari Malik tidak ada, dan dari Darimi ada 8 hadis. Adapun komentar ulama terhadap rawi atau jarwat ta'dilnya. Yang pertama itu menurut Ibnu Hibban disebutkan dalam as-siqah atau terpercaya. Adapun menurut An-Nasa'i itu siqah terpercaya, Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu siqah abid terpercaya ahli ibadah. Kalangan tabi'in pertengahan, beliau hidup di negeri Madinah. Ulama-ulama yang meriwayatkan, Bukhari berjumlah 2, Muslim berjumlah 9, Abu Dawud berjumlah 6, Tirmizi berjumlah 6, Nasa'i berjumlah 22, Ibnu Majah berjumlah 5, Ahmad berjumlah 38, dan Darimi berjumlah 3. Komentar ulama terhadap rawi, Ibnu Hibban disebut dalam as-siqat, Ibnu Sa'd siqah, An-Nasa'i siqah, Ibnu Hajar al-Asqalani siqah. Kalau perawi yang terakhir atau syarat yang pertama, ada Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dia merupakan kalangan sahabat. Kunyahnya yaitu Ummu Abdullah, negeri hidup di Madinah, tahun wafat pada 58 Hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ini yaitu oleh Imam Bukhari ada 849 hadis, oleh Imam Muslim ada 630 hadis, Abu Daud ada 489 hadis, At-Tirmizi ada 288 hadis, Imam An-Nasa'i ada 664 hadis, Imam Ibnu Majah ada 386 hadis, Imam Ahmad
yang terbanyak yaitu 2.395 hadis. Imam Malik ada 128 hadis dan Imam Ad-Darimi ada 195 hadis. Dan di sini komentar para ulama terhadap Siti Aisyah yaitu sahabat. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.